Mau punya bisnis properti tanpa modal. Oke, jadi gampangnya gini ya. Ada beberapa model bisnis di industri properti yang sebetulnya semuanya bisa kamu mulai tanpa modal. Dan ini juga udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Tapi saya ingin bahas lagi karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan ingin dijelaskan lebih detail lagi tentang agent properti. Oke, jadi untuk merekap sedikit dari video yang sebelumnya saya pernah jelaskan, in case kamu belum pernah nonton video sebelumnya yang ketika saya bicara tentang properti. Jadi yang pertama, kamu bisa jadi developer properti. Developer properti itu gampangnya gini, ada lahan, jadi developer tuh yang ngebeli lahannya dan ngebangun. Oke, jadi yang merencanakan pembangunan semuanya itu developer. Jadi seorang developer bisa nggak tanpa modal? Bisa. Kayak contohnya saya di Eskotel misalnya. Kami itu secara teknis adalah developer. Kenapa? Karena ada lahan, kita rancang bangunannya akan seperti apa, lalu kemudian tanpa modal. Kenapa? Karena kita bisa pakai uang bank atau pakai uang investor. Bahkan para pengembang atau developer terbesar di Indonesia pun ketika mereka bangun propertinya itu ya sebagian besar dibiayai oleh bank dan oleh investor. Jadi benar-benar hampir nggak pakai uang sendiri. Jadi kalau kamu mau jadi seorang developer properti, sangat bisa pakai uang orang lain alias tanpa modal dari dirimu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kontraktor. Kontraktor properti itu juga bisa tanpa modal. Kenapa? Karena yang membiayai itu biasanya adalah si developer. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya bangun rumah, kamu sebagai kontraktor nih, kamu bangun rumah, nilai pembangunannya itu adalah 1 miliar contohnya. Nah, lalu kemudian kamu bisa minta nih, termin pembayarannya itu kamu akalin supaya tanpa modal sama sekali. Contoh, untuk memulai proyek itu kamu perlu misalnya 300 juta. Kamu bisa minta si developer untuk termin pertama pembayarannya adalah 30%. Seperti itu. Jadi kamu dapat 30% atau 300 juta itu bisa kamu pakai sebagai modal untuk mulai pembangunan di depan. Nah, lalu kemudian termin berikutnya 20% lagi, 10%, 20% dan sebagainya. Itu kamu atur supaya jangan sampai uangmu keburu habis tapi uang udah masuk dari developer. Jadi artinya kamu tanpa modal. Atau untuk pembangunan di awal kamu bisa pakai bank dulu misalnya untuk membiayain. Apa dasarnya bank mau ngebiayain ya? Karena kamu udah punya purchase order, udah punya kontrak dari si developer. Jadi itu beberapa alternatif kalau kamu mau main sebagai seorang kontraktor tanpa modal. Yang ketiga, agent properti. Nah, ini yang paling banyak dan paling mudah sebetulnya dilakukan kalau kamu mau masuk di dunia bisnis properti tanpa modal, karena memang secara umum yang namanya agent properti itu nggak pakai modal, itu nggak perlu modal yang besar. Modalnya apa sih? 50.000 rupiah untuk kartu nama, 100.000 untuk pulsa, lalu kemudian 50.000 lagi bensin motor untuk kemudian cari properti dan kemudian untuk jualan propertinya. Nah, gimana cara kerjanya? Simple. Agent properti itu ada dua macam secara umum. Ada agent properti yang listing, ada yang selling. Maksudnya apa? Listing itu adalah orang yang cari barang dijual. Mencari rumah dijual, mencari tanah dijual, cari ruko dijual, cari macam-macam dijual, gudang dijual dan sebagainya. Selling adalah orang yang punya pelanggan, orang yang punya pembeli, yang punya basis data klien yang banyak seperti itu. Nah, sekarang tergantung, kalau kamu punya basis data klien, kamu bisa fokus di selling. Kalau kamu punya basis data produk yang banyak, kamu bisa fokus di listing. Nah, ketika kamu punya dua-duanya, kamu bisa kuasai hulu ke hilir, itu akan lebih enak. Kenapa? Karena biasanya itu komisi agent properti 2,5%. Nah, biasanya 2,5% itu kalau kamu co-broking, kamu kerjasama, misalnya kamu yang punya pembeli, lalu kemudian partnermu yang punya penjual, yang punya barang, kamu punya pembeli. Ketika akhirnya terjadi transaksi, maka akan dibagi dua tuh, 2,5% bagi dua, masing-masing 1,25%, dan itu dibagi dua, ada yang listing, ada yang selling. Sesimpel itu. Nah, sekarang bayangin, kamu punya barang, kamu juga punya pembeli, 2,5% fokus full buatmu. Kalau harga propertinya misalnya 3 miliar, 2,5% full untukmu. Kalau harga propertinya 1 miliar, 2,5% atau 25 juta full untukmu. Kalau 3 miliar ya 75 juta full untukmu. Sesimpel itu, segampang itu cara ngitungnya. Jadi bayangin kamu transaksi 1 bulan 1 deh misalnya. 1 bulan 1 transaksi deh. Apa yang terjadi? Kalau rata-rata
propertinya misalnya 3 miliar, ya udah 75 juta per bulan. Modalnya apa? 50.000 untuk kartu nama, 50.000 buat bensin, 100.000 buat pulsa. Dengan modal 200.000 kamu berpotensi bisa punya uang ya rata-rata plus minus 75 juta per bulan. Enak apa enak banget? Ya itulah potensi dari kalau kamu mau bisnis properti. Sekali lagi, tanpa modal bisa, relatif jauh lebih gampang kamu jadi agen properti, dan ternyata potensi penghasilan juga sangat besar. Tapi ya kamu harus konsisten, nggak boleh nyerah, nggak boleh baru jalanin seminggu, panas ya ternyata ya listing properti itu ya capek, bosen, akhirnya menyerah. Tapi kalau kamu orangnya ulet, nggak menyerah, bener-bener gigih, mau betul-betul kerja, ya potensinya sangat luar biasa juga. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.